Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sore buat rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, tanggal 8 Juni 2017. Seperti biasa di hari Kamis, kita tim riset analis dari forekmf.com mengadakan webinar yang lebih kita titik beratkan dari sisi edukasinya. Kalau tiap Senin mungkin rekan-rekan yang juga sering mengikuti webinar kita mengulas mengenai outlook pasar, mengenai peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di pasar untuk pergerakan minggu ini. Untuk hari ini atau hari Kamis ini kita akan lebih ke sisi edukasinya. Buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengenal tentang dunia trading atau yang ingin belajar tentang analisa atau apapun yang berkaitan dengan trading, bisa mengikuti webinar kita di tiap hari Kamis. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang indikator moving average, convergent, divergent atau MACD. Jadi buat rekan-rekan nanti yang ingin belajar lebih dalam tentang indikator MACD, akan kita ulas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Seperti biasa, acara webinar kita akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1 jam. Kita mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin disampaikan atau ada hal yang belum jelas, silakan langsung ajukan pertanyaan rekan-rekan melalui fasilitas chat yang sudah tersedia. Nanti akan langsung kita bahas bersama-sama. Demikian ya informasi dari kami, dan juga informasi juga apabila rekan-rekan ingin mengenal atau mengetahui atau ingin belajar lebih lanjut tentang webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan sebelumnya, rekan-rekan bisa melihat webinar-webinar yang sempat kita selenggarakan sebelumnya di YouTube. Jadi kami mengupload webinar yang sudah kita atau yang pernah kita selenggarakan di YouTube. Silakan ketik website di www.youtube.com, ketikkan Forex IMF, itu channel kami di YouTube. Silakan, banyak sekali materi-materi yang mungkin bermanfaat buat menambah pengetahuan rekan-rekan mengenai seputar dunia trading ini. Dan juga apabila nanti misalnya rekan-rekan ada setelah melihat YouTube kami ada hal yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, rekan-rekan juga bisa memanfaatkan layanan live chat kami. Rekan-rekan bisa buka di www.forekmf.com. Di pojok kanan itu ada live chat. Silakan manfaatkan layanan live chat tersebut bebas. Bagi rekan-rekan yang belum menjadi nasabah di Forex IMF juga bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk bertanya mengenai trading. Namun yang bisa saya kasih tahu di awal, yang bukan menjadi atau non nasabah Forex IMF atau belum menjadi nasabah di Forex IMF masih bisa memanfaatkan layanan live chat tersebut, namun baru sebatas edukasi. Jadi pertanyaan yang bisa kita jawab hanya pertanyaan sebatas edukasi, belum bisa bertanya mengenai analisa atau pergerakan pasar atau outlook ataupun peluang-peluang yang ada di pasar saat ini. Itu khusus untuk nasabah, itu layanan khusus untuk nasabah. Namun apabila pertanyaan masih seputar edukasi masih bisa kita layani. Jadi tidak harus menjadi nasabah di foreximf.com. Itu sekedar informasi dari kami. Langsung saja kita mulai webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu indikator moving average, convergent, divergent, atau lebih sering dikenal dengan MACD. Sejarah MACD kita, indikator ini ditemukan oleh Profesor Garrett Apple, penemu dari indikator ini, yang menemukan indikator MACD ini.
ditemukan pada akhir 1970-an. Dr. Garrett Apple merupakan seorang dokter di Amerika Serikat yang juga aktif di perdagangan saham, mengembangkan sebuah indikator teknikal yang bernama Moving Average Convergent Divergent ini, yang kemudian lebih dikenal dengan indikator MACD. Indikator ini tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan arah. Jadi Garrett Apple mengembangkan indikator MACD ini tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan arah. Dia seorang dokter. Jadi bisa dikatakan dari sini bisa kita tarik kesimpulan atau punya gambaran. Sebenarnya yang berkecimpung di dunia trading ini tidak hanya mereka para ekonom-ekonom, tidak mereka yang menguasai ekonomi, tidak hanya seputar itu, namun semua bidang sebenarnya bisa mengakses atau bisa terjun di bisnis ini. Contoh seperti Garrett Apple atau penemu, bahkan yang menemukan indikator MACD ini atau yang mengembangkan indikator MACD ini bukan seorang ekonom, bukan seorang ahli komputer, atau bukan seorang yang ahli pemrograman, namun seorang dokter di Amerika Serikat yang juga berkecimpung di perdagangan saham. Jadi buat rekan-rekan mungkin seringkali saya banyak pertanyaan, atau ini apakah cocok untuk semua orang, atau cocok untuk semua profesi, atau cocok semua kalangan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu, khususnya dari mereka-mereka yang baru mengenal tentang dunia trading, karena banyak yang melihat dunia trading kan kaitannya dengan uang itu kaitannya dengan ekonomi, sementara banyak ketakutan tidak menguasai ilmu ekonomi. Nah, saya tekankan semua saja bisa berkecimpung atau terjun di bisnis ini, karena ekonomi itu hanya sifat makro. Yang lebih penting nanti trading itu sama seperti bisnis pada umumnya, di mana semua orang bisa terjun. Yang penting kita bisa kuasai caranya, kita kuasai tekniknya, kita tahu risikonya, kita tahu cara transaksi dengan baik dan benar. Oke, kembali lagi ke indikator ini MACD, yaitu tujuan awalnya yang perhatikan mengidentifikasi perubahan arah. Jadi tujuan awalnya ini tujuannya indikator MACD ini untuk mengidentifikasi perubahan arah. Nah, gambarannya seperti ini, nanti tampilannya kan seperti ini indikatornya di platform MetaTrader. Ada 3 bagian, yaitu pertama zero line, ini menjadi level batasnya antara bullish dan bearish, antara uptrend dan downtrend, antara naik dan turun, potensi naik atau potensi turun dari zero line ini. Lalu bagian kedua ada yang namanya histogram atau yang berupa garis ini atau yang batang ini. Lalu yang ketiga MACD signal line yang garis putus-putus ini. Kalau diperhatikan di sini misalnya, tadi saya delete ya, tidak bikin rekan-rekan pusing. Nah, cara memasukkannya mungkin buat rekan-rekan yang belum paham atau belum tahu caranya memasukkan indikator. Indikator ada di bagian ini, insert, lalu indikator, trend, lalu nah osilator ini MACD ini. Nah, ini MACD. Ini settingannya dibikin default aja, nggak bisa diganti-ganti. Nah, tampilan dasarnya nanti akan seperti ini. Nah, terlihat seperti ini. Ini histogram yang batang ini, kemudian ini ada garis seperti garis horizontal, ini menjadi levelnya. Nah, ini angkanya menunjukkan angka 0. Ini menjadi level batasnya. Kemudian ini tadi yang namanya line, MACD signal line. MACD signal line yang garis putus-putus merah ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, MACD sendiri memiliki bagian tadi sudah ya, zero line, kemudian histogram yang berupa garis-garis vertikal, kemudian MACD signal line yang biasanya ditampilkan sebagai garis merah putus-putus. Tadi sudah ya, ada 3 bagian dari MACD.
atau 3 bagian dari indikator MACD, yaitu zero line, histogram, dan MACD signal line. Kita akan bahas dulu tentang histogram. Histogram merupakan alat indikasi yang membantu mengenal tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Jadi histogram itu bisa kita gunakan sebagai tools atau alat untuk memberi kita informasi apakah tren yang terjadi itu cukup kuat atau tidak. Jika histogram semakin panjang, itu artinya momentum bertambah besar, tren turun bertambah kuat, atau tren naik bertambah kuat jika di atas. Jadi jika histogram semakin panjang, artinya trennya semakin kuat. Dan juga sebaliknya, jika sudah mulai mengecil, berarti trennya sudah mulai cenderung tidak sekuat sebelumnya. Bisa dilihat dari histogramnya. Kemudian jika histogram yang pendek ini merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Jadi indikasi awal momentum semakin berkurang. Jadi bisa dilihat dari histogram ini untuk mengukur kekuatannya. Apakah masih kuat atau mulai cenderung melemah kekuatan trennya. Bisa dilihat dari bentuk histogramnya. MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry sinyal. Jadi selain menentukan tren, sebenarnya MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry sinyal. Jadi bisa sebagai triggernya. Jadi bisa dikatakan MACD ini bisa digunakan sebagai trigger untuk mencari level entry. Kapan saatnya masuk posisi buy atau kapan saatnya masuk posisi sell. Nanti akan kita lihat di grafik, kita lihat contoh bersama-sama. Yaitu sebagai entry signal atau sebagai trigger untuk memicu masuk posisi kapan saatnya buy, kapan saatnya sell, yaitu dengan memperhatikan histogram dan MACD signal line. Jadi kalau tadi histogram, kalau rekan-rekan hanya memperhatikan histogramnya, itu untuk mengetahui kekuatan tren atau mengetahui kekuatan pergerakan harga, momentumnya seperti apa, apakah masih kuat atau sudah melemah. Namun jika rekan-rekan menggabungkan atau mengkombinasikan antara histogram dengan MACD signal line atau yang garis merah putus-putus tadi, itu bisa digunakan sebagai level untuk masuk posisi. Jadi bisa digunakan untuk entry signal, kapan saatnya entry signal, kapan saatnya masuk posisi, kapan saatnya masuk buy, kapan saatnya masuk sell. Jadi bisa dikatakan MACD ini juga bisa digunakan sebagai trigger, indikator trigger untuk entry signal atau untuk masuk posisi. Kapan buy, kapan sell. Nah, cirinya ini ketika MACD signal line melepaskan diri dari histogram, nanti tinggal dilihat itu menjadi sinyalnya, tinggal melepaskan dirinya ke atas atau bawah, nanti dilihat ini. Jadi ketika MACD signal melepaskan diri dari histogramnya, itu yang menjadi signalnya. Yang dimaksud melepaskan diri seperti apa, nanti kita akan jelaskan di belakang. Nah ini yang dimaksud sinyal buy. Nah ini rule-nya, ketika rekan-rekan menggunakan indikator MACD, rule-nya seperti ini. Kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Sinyal buy, jadi ketika menggunakan indikator MACD ini bisa memberi kita sinyal buy dengan aturan seperti berikut. Ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Ketika MACD signal lepas dari histogram di bawah zero line. Kemudian sinyal sell ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Ini contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ketika ini kan MACD signal line atau yang garis merah putus-putus ini kan nempel terus yang histogramnya. Sampai suatu saat, misalnya MACD signal line atau yang garis merah putus-putus ini lepas dari histogram di atas zero line, contoh seperti ini berarti signal sell. Nah ini signal sell, di area sini kita bisa sell.
Ini sell. Yang turun-turun, kemudian dia naik lagi. Nah, ketika harga histogram ini bersinggungan dengan MACD signal line, tunggu sampai suatu saat nanti akan terjadi kondisi seperti ini tadi, yang dimana MACD signal line ini lepas dari histogramnya. Contoh di sini. Nah, ini kan masih bersinggungan nih, masih bersinggungan. Nah, di titik ini ketika histogram ini histogramnya height-nya cuma sampai sini, sementara MACD signal line di atas ini tidak bersinggungan, ini diartikan MACD line-nya lepas, dan lepasnya itu di atas zero line. Zero line-nya kan ini yang garis ini kan garis 0 ini. Di atas, lepasnya di atas itu berarti signal sell. Di sini kita bisa entry sell. Di area sini kita bisa masuk posisi sell. Demikian juga jika masuk posisi buy, misalnya contoh di bawah. Ingat aturan pertama, di bawah zero line. Di bawah zero line. Nah, contoh seperti ini, di bawah zero line. Nah, di sini terlihat ya masih bersinggungan. Sampai suatu saat MA signal line ini lepas dari histogram di sini. Lepas dari histogram. Ini muncul sinyal buy, meskipun naiknya nggak gitu kenceng ya, karena ternyata histogramnya nggak sempat naik sampai ini. Nah, ini juga histogram juga bisa digunakan sebagai tadi untuk melihat kekuatannya. Jika histogram ini berada di atas zero line, biasanya tren menunjukkan uptrend atau bullish. Jika histogram berada di bawah zero line, itu menunjukkan trennya bearish atau cenderung harga turun. Contoh seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini. Ini kembali bersinggungan sampai akhirnya terlihat MACD signal line ini yang garis merah putus-putus ini lepas dari histogram. Nah, ini signal di area sini berarti ya signal untuk masuk posisi buy. Di area sini masuk posisi buy. Ya, sampai lepas. Nah, ini signal untuk entry-nya kapan buy, kapan sell, yaitu dengan melihat kombinasi antara MACD signal line dengan histogram. Jika lepasnya di atas zero line itu berarti signal sell. Jika lepasnya di bawah zero line itu signal buy. Dan tadi fungsi histogram, jika semakin panjang histogramnya itu berarti trennya cukup kuat. Contoh seperti ini, mulai dari sini kan mulai naik ini histogramnya, mulai naik panjangnya, mulai lebih besar. Ini berarti trennya semakin kuat. Ketika mulai pendek seperti ini menunjukkan trennya mulai melemah. Kondisi uptrendnya mulai melemah. Sampai satu saat nanti misalnya, namun ketika histogram masih di atas zero line, bisa dikatakan kondisi masih dalam kondisi bullish atau uptrend. Sampai suatu saat misalnya terus melemah sampai suatu ketika MACD-nya berubah dari yang sebelumnya mengarah tegak ke atas, sekarang di bawah zero line atau tegak di bawah seperti ini. Ini berarti sinyal perubahan arah, perubahan tren. Kalau masih di atas ini cenderung misalnya bisa dikatakan misal dari sini ya trennya semakin kuat, menguat. Nah, ini ketika ini histogram semakin pendek, belum bisa dikatakan trennya berubah arah, namun bullishnya mulai melemah, uptrendnya mulai melemah, kondisi penguatannya mulai melemah, uptrendnya mulai melemah sampai suatu saat nanti misalnya histogram berada di bawah zero line itu berarti dari yang sebelumnya uptrend berubah menjadi downtrend atau sebelumnya bullish berubah menjadi bearish sampai seperti ini nanti. Terus makin kuat, ternyata bearishnya mulai melemah, di sini mulai menguat. Tapi pada satu titik ini ternyata tidak berhasil berubah trennya. Karena apa? Histogramnya masih di bawah. Jadi bisa katakan meskipun kecenderungan bearishnya melemah, namun kondisi masih secara umum masih bisa dikatakan kondisinya masih bearish. Sampai suatu saat kondisi seperti ini. Nah, misal seperti ini, trennya masih cukup kuat, kemudian bearishnya melemah sampai satu titik histogramnya di atas zero line, kembali mengarah ke atas. Ini berarti mulai berubah arah dari sebelumnya bearish berubah menjadi bullish.
Nah, sebenarnya indikator MACD ini sangat komplit. Saya katakan indikator MACD ini hanya dengan memanfaatkan indikator MACD ini sudah lengkap. Kita bisa tahu kekuatan tren, kita bisa tahu perubahan trennya apakah masih dalam kondisi bullish atau dalam kondisi bearish. Kita dengan indikator MACD ini juga bisa mengetahui kapan saatnya masuk posisi, bisa digunakan sebagai trigger atau pemicu untuk entry market buy atau sell. Nah, ini gambaran tentang indikator MACD. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan. Kalau ada yang ditanyakan dari rekan-rekan, saya kasih kesempatan. Daripada nanti saya kasih materi lagi, tapi rekan-rekan masih ada hal yang belum jelas, nanti malah tambah semakin bingung kalau saya kasih materi lagi. Terus sudah jelas? Bisa dipahami? TP dan stop loss. Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Rion. Bagaimana dengan TP dan stop loss-nya? Ketika kita trading, untuk menentukan TP dan stop loss sebenarnya ada beberapa cara, Pak Rion. Berdasarkan technical, yaitu berdasarkan indikator yang kita gunakan. Pertama itu dengan melihat indikator yang kita gunakan. Kedua, dengan menetapkan di awal, memang sudah ditetapkan di awal, misalnya batas dibatasi maksimal misalnya 5% dari modal, misalnya seperti itu. Jadi untuk biasanya kalau saya lebih bicara ke stop loss-nya ya, risikonya ya. Kalau misalnya digunakan fix point per pip, jadi setiap kali ada sinyal, setiap kali ada peluang, kita batasi risikonya, taruhlah minimal maksimal 5% dari modal. Maksimal banyak yang bilang 5% dari modal, bisa digunakan seperti itu Pak Rion. Jadi ditetapkan berdasarkan equity kita atau uang kita. Maksimal 5% dari modal. Itu mengabaikan teknik, mengabaikan indikator yang kita gunakan ya. Jadi indikator hanya digunakan untuk mencari level entry-nya saja. Namun untuk exit-nya, baik itu nanti TP atau stop loss-nya, itu berdasarkan equity kita atau dia dari modal kita. Maksimal 5% dari modal kita. Maksimal 5% dari modal kita. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Atau kalau kita berdasarkan indikator, misalnya Pak Rion menggunakan indikator MACD ini, misalnya ini sinyal memberi sinyal B misalnya, ini kasih sinyal B. Kapan stop loss-nya atau di mana batas risikonya? Yaitu jika ternyata histogramnya nanti ini kembali bergerak menyentuh MACD signal line ini Pak Rion. Kalau berdasarkan indikator ini ya. Kalau berdasarkan indikator, kalau misalnya di sini ada muncul sinyal buy, lalu di mana stop loss-nya? Yaitu jika ternyata histogramnya turun menyentuh MACD signal line ini. Contoh seperti ini. Contoh stop exit. Jadi exit itu bisa dalam kondisi profit, bisa dalam kondisi loss. Misal kondisi seperti ini. Ini kan ada sinyal buy nih, muncul sinyal buy di sini, sinyal buy. Ternyata harga naik tapi nggak banyak ya, harga naik ternyata nggak banyak, turun lagi. Ketika turun lagi, histogram ini menyentuh MACD signal line ini, itu saatnya kita exit. Di saat inilah kita exit. Jadi saya katakan posisi buy ini ya harus segera kita antisipasi ketika histogramnya ini kembali turun menyentuh MACD signal line. Itu saatnya kita exit. Kalau itu stop loss-nya bisa sangat dinamis, bisa berubah-ubah, tidak dalam pip yang selalu sama. Bisa 20 pip, bisa 30 pip, bisa 200 pip, bisa 150 pip, bisa 300 pip, tergantung pergerakan harga. Namun kalau berdasarkan indikator itu, kalau stop loss atau TP berdasarkan indikator itu sangat dinamis, tidak bisa dipasti berapa pip, itu nggak bisa. Jadi tetap lihat ini aja, selama misalnya di sini sinyal B, ketika harga ini histogramnya mulai mengecil ternyata ini naik lagi, bersinggungan lagi dengan MACD signal sell, saat itulah B ini misalnya kita antisipasi, harus segera kita close posisi. Demikian Pak Rion. Contoh seperti ini nanti, misal di sini muncul sinyal sell, misalnya ini kebetulan profit ya. Ternyata nanti kebetulan di sini kemudian histogramnya naik lagi sampai bersinggungan dengan MACD signal, setelah
saat itulah kita menutup posisi kita, baik nanti dalam kondisi profit ataupun loss. Demikian Pak Rian. Kalau kaitannya dengan TP stop loss, untuk TP itu dibikin minimal risk and reward. Kalau kita kaitan dengan money management, kita hubungan dengan money management minimal 1:1. Demikian Pak Rian. Jadi untuk TP dan stop loss ada dua yang bisa kita gunakan. Kita bikin fix, misalnya kita bikin aturan 5% dari modal kita. Atau kalau berdasarkan indikator, berdasarkan MACD ini, exitnya kalau misalnya muncul sinyal P, jika histogramnya bersinggungan kembali dengan MACD signal lain. Demikian Pak Rian. Bisa dipahami? Atau ada yang belum jelas? Semoga bisa dipahami. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arlan. Pak, apa bedanya MACD dengan stokastik dan CCI? Apa lebih akurat MACD? Pada dasarnya semua indikator itu, kalau MACD, kalau kita perhatikan MACD sama stokastik itu fungsi untuk pada dasarnya umumnya sama untuk mengukur kejenuhan atau mengukur kekuatan tren, MACD stokastik. Namun kalau kita bicara apakah lebih akurat, pada dasarnya tidak ada indikator yang paling bagus. Apakah stokastik lebih bagus dari MACD atau MACD lebih bagus dari stokastik, tidak ada yang mana yang lebih bagus. Tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih bagus, apakah MACD atau stokastik ataupun GCI. Jadi masing-masing indikator itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan satu hal yang harus dipahami ketika rekan-rekan menggunakan indikator, dalam analisanya, misalnya murni pure 100% basisnya indikator, pure ya, murni 100% analisanya dengan indikator, jangan gunakan hanya satu indikator. Karena hampir semua indikator, kelemahan indikator itu sifatnya lagging. Dalam artian tidak ada indikator yang mendahului running. Kelemahan indikator itu. Kelemahan indikator tidak ada indikator yang mendahului running. Itu kenapa ketika rekan-rekan menggunakan indikator, ketika rekan-rekan menggunakan indikator, itu harus selalu siap di depan laptop atau komputer untuk menunggu sinyal. Contoh misalnya sinyal B seperti ini. Ini harus confirm kondisi seperti ini untuk mencari harga terbaik, level entry terbaik. Ini harus ditungguin di depan laptop sampai muncul kondisi seperti ini, mulai lepas MACD mulai lepas dari histogram. Jangan sampai kita ketinggalan ketika kita buka laptop, kondisi seperti ini misalnya di sini. Ketika kita buka laptop, histogram sudah di kondisinya seperti ini, MACD line sudah seperti ini, itu saya katakan sudah terlambat. Karena kita harusnya buy-nya di area sini. Itu kelemahan kita menggunakan indikator apapun indikatornya, MACD, stokastik maupun CCI. Kelemahannya itu, kita harus selalu siap di depan komputer atau di depan laptop untuk menunggu sinyal ini terbentuk. Itu kelemahannya. Namun kelebihannya ketika rekan-rekan menggunakan indikator itu biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya saya sama Mas Arlan atau Pak Adi Husada misalnya, atau dengan Pak Rion sama-sama menggunakan indikator MACD. Ketika kondisi seperti ini, menemukan kondisi seperti ini, pasti persepsinya akan sama. Antara saya, Pak Arlan, Pak Adi, sama Pak Leon, pasti persepsinya akan sama. Oh, ini sinyal buy. Pasti akan sama persepsinya. Jadi lebih bersifat subjektif. Beda misalnya rekan-rekan menggunakan Fibo, atau menggunakan pola-pola candle, atau menggunakan support resisten dengan swing high swing low, ataupun yang bisa kita gunakan biasanya Fibo ya, atau menggunakan trend line, itu cenderung bersifat subjektif. Contoh Fibo itu subjektif. Kenapa? Karena titik acuannya bisa berbeda-beda. Menentukan titik acuan swing low-nya itu bisa berbeda-beda antara saya, Pak Ran atau Pak Adi atau Pak Leon. Ketika sama-sama menggunakan Fibo, itu mungkin titik acuannya bisa berbeda-beda. Namun kelebihannya kalau kita menggunakan Fibo, menggunakan trendline, menggunakan pola-pola candle, itu biasanya untuk mencari sinyalnya lebih awal. Untuk masuk posisinya bisa ketemu sinyalnya lebih awal dibanding indikator. Jadi bisa dikatakan
indikator itu ketika memberi sinyal seperti ini kondisi biasanya sudah sedikit terlewat. Biasanya dari sisi psikologi kita, waduh harga kok sudah naik duluan. Kalau lihat dari swing atau lembah puncaknya, biasanya sinyal muncul itu jaraknya relatif lebih jauh ketika sinyal ini terbentuk. Itu kelemahan dan kelebihan masing-masing ketika kita menggunakan murni indikator dengan Fibonacci ataupun trendline ataupun pola-pola candle. Itu kenapa di analisa yang kita gunakan itu mengkombinasikan antara indikator dengan analisa manual, trendline, pola-pola candle, Fibonacci seperti itu. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Arlan, apa beda MACD? Pada dasarnya sama. Namun kalau pertanyaan akurat mana, tidak ada mana yang lebih bagus atau mana yang lebih akurat antara MACD dan stokastik. Yang penting kita ketika rekan-rekan menggunakan MACD, disiplin dengan aturan-aturan yang ada atau yang digunakan oleh indikator MACD tersebut. Atau jika rekan-rekan menggunakan stokastik, gunakan aturan-aturan atau rule dari indikator stokastik tersebut. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih mudah dilihat, mana yang lebih mudah dikuasai menurut rekan-rekan. Karena kadang ada yang cocok dengan stokastik, tidak cocok dengan MACD. Namun ada juga kadang ada yang lebih cocok MACD, namun dengan stokastik tidak cocok. Jadi masing-masing nanti tinggal tingkat kenyamanan, tingkat pemahaman rekan-rekan yang mudah rekan-rekan kuasai, yang rekan-rekan mudah pahami, yang rekan-rekan mudah lihat, yang rekan-rekan lebih yakini, yang lebih bagus, yaitu berarti bagus atau cocok buat rekan-rekan. Bukan soal lebih akurat mana, namun lebih cocok dengan karakter atau tipe rekan-rekan. Demikian Mas Alan. Kemudian dari Pak Adi Usada, MACD baiknya dipakai di time frame berapa? Bisa digunakan di semua time frame Pak. Jadi ini juga menjawab pertanyaan Pak Saiful ya. Digunakan time frame berapa? Bisa digunakan di semua time frame. Namun yang harus menjadi catatan, ketika rekan-rekan menggunakan time frame yang kecil, otomatis harus sering di depan laptop, harus sering di depan komputer. Karena misalnya kita menggunakan time frame M5 misalnya, maka sinyal ini akan sering muncul. Dan kelemahannya ketika rekan-rekan menggunakan indikator full, murni pure 100% indikator, ketika digunakan di time frame yang kecil, biasanya akan sering fail signal. Apalagi ini basisnya moving average ya, moving average itu sangat kurang bagus ketika digunakan di time frame yang kecil, ketika market dalam kondisi ranging atau sideways, akan sering fail signal. Contoh seperti ini. Nanti akan seperti ini, akan lepas sell, tapi dia turunnya nggak banyak, dia akan naik lagi seperti ini, histogramnya akan bersentuhan lagi seperti ini. Itu jika marketnya cenderung bergerak sideways atau ranging. Dan biasanya terbentuk ketika menggunakan di time frame yang kecil. Akan sekali sering ketika nanti rekan-rekan menggunakan di time frame yang kecil, akan sering muncul signal. Signalnya akan sering keluar. Namun sekali lagi hati-hati ketika digunakan time frame kecil, apalagi ketika marketnya sedang kondisi sideways atau ranging, sering terjadi fail signal. Jadi kalau pertanyaan bisa digunakan di time frame berapa, bisa digunakan di semua time frame. Namun ketika nanti misalnya Pak Adi atau Pak Saiful digunakan di time frame yang kecil, harus sering di depan laptop. Kalau saran saya, kalau ketika rekan-rekan menggunakan indikator, minim H1 itu sudah minim di H1 sudah cocok. Dalam artian apa? Ketika rekan-rekan menggunakan H1 tidak harus selalu setiap saat di depan laptop, bisa sedikit ditinggal. Bisa ditinggal, harus di depan laptop terus. Bisa ditinggal. Jadi kalau minim di H1, kalau saran saya pribadi di H1. Tapi kalau pertanyaan bisa dipakai di time frame berapa, bisa digunakan di semua time frame. Yang penting kita tahu rule-nya kapan buy, kapan sell. Disiplin, ikuti aturan-aturannya, bisa digunakan di semua time frame. Demikian. Kemudian dari Pak Adi Palguna, Pak, MACD yang garisnya 2 itu bagaimana Pak? MACD yang garisnya 2, ada MACD yang garisnya 2, tapi itu biasanya pada dasarnya fungsinya sama Pak, fungsinya sama. Namun yang perhatikan lebih ke histogram sama signal lainnya ini Pak Adi. Jadi MACD itu lebih ke histogram sama signal lain ini. Dengar Pak Adi. Mungkin Pak Adi itu jenis MACD yang bentuk lain, namun pada dasarnya yang basicnya dasar MACD itu yang seperti ini, histogram sama signal line. Dasarnya seperti ini.
yang bawaannya dari platform Meta seperti ini. Kemudian dari Pak Dorita, pertama, apakah pengaruhnya apabila kita merubah variabel value? Apakah ada tabel variabel tertentu dengan menggunakan time frame tertentu? Untuk variabel mungkin yang dimaksud dengan variabel settingannya ini Pak, mungkin menurut Pak Dorita ini ya. Nah ini fast MA12, slow MA26, MACD 9. Ini lebih baik tidak usah digonta-ganti, tidak usah diutak-atik. Ini pengaruhnya ini masuk menggunakan EMA-nya, moving average-nya, settingan moving average-nya. Namun kita gunakan settingan default saja. Kenapa? Asumsinya, logika saya, ketika tadi yang Gerard Apple, ketika dia mengembangkan atau menemukan indikator ini, pasti sudah melakukan suatu survei atau riset. Enggak asal menemukan langsung dipasang settingan ini, enggak. Pasti Gerard Apple ketika menemukan atau membuat indikator MACD ini sudah melalui beberapa riset terlebih dahulu sebelum benar-benar di launching. Dia pasti sudah meriset bagaimana settingan-settingannya, dan saya yakini logika ya settingan default standar ini itu yang menurut dia paling bagus. Jadi sebenarnya settingan ini tidak perlu diutak-atik. Settingan ini sebenarnya tidak perlu diutak-atik, gunakan default saja. Demikian Pak Dorita. Karena pada dasarnya itu tadi tidak ada namanya indikator itu yang 100% akurat. Jadi tidak ada 100% yang benar. Indikator itu tidak ada 100% yang benar. Dan juga analisa pada umumnya tidak ada analisa atau sistem yang 100% benar. Jadi tidak ada mana settingan yang paling bagus. Gunakan saja defaultnya Pak. Bisa digunakan di semua time frame. Yang penting itu tadi, ikuti aturan-aturannya. Biasanya di semakin besar, jika digunakan di time frame yang lebih besar, ketika perbedaannya kan seperti ini. Ketika digunakan di time frame yang besar, lebih besar misalnya, ketika analisa nanti atau sinyal yang diberikan ternyata benar, profitnya akan jauh lebih besar. Demikian juga dengan risikonya, jika ternyata sinyal yang diberikan ternyata salah, potensi risikonya juga akan lebih besar. Pengaruhnya hanya di situ, pengaruh indikator. Jadi untuk merubah variabel, gambarnya tentu saja nanti akan berubah Pak. Jadi bisa dicontoh dilihat seperti ini. Misalnya kita gunakan misalnya MA-nya dibikin 20 misalnya. Kita ingin tahu perbedaannya ya, slow MA-nya kita bikin 50. Nah, akan berbeda. Akan lebih cenderung tidak responsif. Signalnya akan lebih tidak sering keluar. Namun sekali lagi tidak ada patokan mana yang lebih bagus, berapa settingan yang lebih bagus. Kalau ini settingan berubah-ubah, bisa dirubah-ubah. Namun sekali lagi tidak ada, kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus atau berapa settingan yang paling bagus, tidak ada jawaban mana yang paling bagus. Jadi gunakan aja standarnya. Ini 12, 26, 9 itu sudah bawaannya, sudah settingan awalnya dari yang membuat yaitu Gerard Apple tadi. Kalau saran saya seperti itu Pak, karena itu tadi, karena indikator juga tidak 100% juga pasti benar dari sinyal yang diberikan. Sama-sama tidak memberi keyakinan 100%, kebenaran 100%, ya gunakan saja settingan default, yang penting ikuti aturannya. Kalau emang sinyal yang diberikan salah, ya udah saatnya kita cut atau close posisi. Demikian Pak. Ada lagi? Sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini kekurangannya. Kalau tadi kelebihannya atau fungsi-fungsinya lengkap. Tadi kelebihannya MACD bisa mengetahui kekuatan tren, bisa mengetahui momentumnya apakah masih kuat, apakah mulai melemah. Lalu dengan MACD kita juga bisa mengetahui perubahan tren, apakah ini masih dalam kondisi bullish atau bearish.
Bahkan dengan MACD kita juga bisa mengetahui kapan saatnya masuk posisi, kapan buy, kapan sell dengan tepat atau dengan lebih cepat berdasarkan MACD. Namun MACD juga memiliki kekurangan. Sama seperti indikator-indikator yang lain, seperti tadi saya bilang, tidak ada indikator yang 100% profitable. Tidak ada mana yang lebih bagus, apakah MACD dengan moving average atau MACD dengan Bollinger Band atau MACD dengan stokastik lebih bagus mana. Tidak ada mana yang lebih bagus, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Pengaturan standar MACD seringkali memunculkan fake sinyal. Tadi seringkali memberi fake sinyal, apalagi ketika market cenderung dalam kondisi sideways atau ranging. Seringkali memunculkan false signal atau fake signal. Disarankan memakai time frame yang lebih panjang, misalnya 4 jam atau grafik harian. Minimal tadi di H1 ya, jadi seperti tadi, jangan digunakan di time frame yang pendek. Karena sama juga karena basisnya moving average, MACD kan tadi panjangannya moving average ya. Panjangan moving average. Indikator moving average itu kurang bagus di time frame yang kecil, karena sering, apalagi kalau kita gunakan time frame yang kecil, gerakannya relatif lambat, itu sering kali market cenderung bergerak relatif datar, flat, sideways, itu cenderung memberi false signal. Jadi untuk mengantisipasinya, gunakan time frame yang lebih besar, jangan digunakan di time frame yang pendek. Kalau misalnya di grafik 4 jam atau grafik harian, atau minimal di H1 itu sudah jangan lebih di bawah H1. Minimal di H1. Jangan di bawah H1. Untuk menghindari terjadinya fake atau false signal ini. Jadi bisa digunakan di H4 karena moving average itu kan geraknya sangat responsif. Naik sedikit pun moving average sudah bergerak. Turun sedikit pun moving average sudah bergerak. Apalagi kalau harganya volatile naik turun, berarti bisa dikatakan nanti moving average signalnya juga akan ikut naik turun, merespon dengan lebih cepat. Nah, tujuannya itu. Jadi kelemahannya digunakan di time frame yang kecil, seringkali memunculkan fake signal karena kelemahannya di moving average, kelemahannya itu. Karena basisnya moving average, kelemahannya itu. Seringkali biasanya digunakan di time frame yang kecil dan ketika market cenderung sideways atau cenderung dalam kondisi ranging. Sarankan untuk menggunakan di time frame 4 jam harian minimal di H1. Nah, menemukan divergen. Jadi ini ada fungsi lain dari MACD, yaitu kita juga bisa gunakan MACD itu menemukan divergen, bullish divergen atau bearish divergen, yaitu dengan memperhatikan puncak-puncak dan lembah-lembah dari histogramnya. Jadi histogram itu fungsinya banyak. Kalau kita perhatikan puncak-puncaknya itu bisa kita gunakan untuk menilai ada tidaknya divergen. Kemudian histogram tadi juga bisa kita menilai kekuatan tren. Dengan histogram juga kita bisa mengetahui perubahan tren, apakah masih dalam kondisi bullish atau bearish. Nah, bullish divergen ketika lembah dari MACD makin rendah, namun dari grafik ya, maksudnya lembah grafiknya makin rendah, namun lembah histogramnya makin tinggi. Bullish divergen ketika lembah dari grafik makin rendah, namun lembah histogramnya makin tinggi. Itu berarti ciri-ciri harga mau naik atau bentuk bullish divergen. Lembahnya makin rendah, namun secara histogramnya kok makin tinggi. Itu berarti bullish divergen. Pada saat tersebut, ketika bullish divergen terbentuk, histogram berada di bawah zero level. Konfirmasi dari bullish, contoh poin 2 Pak, bullish divergen, nanti kita akan sama-sama bahas Pak setelah ini. Kita keterangannya dulu. Konfirmasi dari bullish divergen ketika histogram naik ke atas zero level. Jadi ketika histogramnya di bawah, kemudian histogram berubah di atas zero level, itu saatnya kita entry jika terbentuk bullish divergen. Nah, contoh seperti ini. Ini contoh bullish divergen. Terlihat harga turun. Lembahnya ini harga low-nya lebih rendah di grafik ya. Harga grafiknya dari candle harganya cenderung lebih rendah.
swing low-nya lebih rendah, swing low ini lebih rendah dari swing low sebelumnya. Namun, kalau kita perhatikan, puncak MACD, histogram MACD harus kita lembahnya ya, kalau karena di bawah kita bilang lembahnya aja, biar tidak bingung. Puncak atau lembah ini dengan lembah yang ini itu lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Ini lembahnya di sini, ini lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Sementara dari grafik harganya swing low-nya lebih rendah dari swing low sebelumnya. Kalau kita gambarkan seperti ini, secara visual terlihat ya, mudah dikenali ya. Ini puncaknya misalnya, rekan-rekan terserah mau menggunakan istilah apa, puncak atau lembah bebas. Kalau puncak histogramnya di sini lebih tinggi dari puncaknya ini, kita hubungkan aja dengan garis horizontal, gampang. Hubungkan aja dengan garis. Nah, kondisi seperti ini ngarah naik di bawah ya. Harganya histogramnya di bawah zero. Kita garis ngarah naik, sementara dari candlenya ngarah turun. Ini berarti terbentuk bullish divergen. Konfirmasinya, kita tunggu untuk entry-nya, tunggu histogram berubah di atas zero line. Ketika histogram sudah berada di atas zero line, saatnya itu kita entry. Ini untuk menentukan bullish dan bearish divergen. Kalau bullish contohnya ini. Histogramnya kalau kita garis arahnya mengarah ke atas, candlenya mengarah ke bawah. Kita hubungkan lembah-lembahnya ini atau harga swing low-nya ini. Swing low ini kita hubungkan dengan swing low ini, kita tarik ngarahnya ke bawah, sementara puncaknya ini histogram kita hubungkan puncaknya yang paling baru ini kita hubungkan tarik garis lurus, ngarahnya ke atas. Trian di atas line 00 ya, sebagai konfirmasi Pak Trian, konfirmasinya untuk entry-nya tunggu histogram. Ini kan sudah terbentuk ini. Ini sudah terbentuk bullish divergen namun belum entry. Kapan saatnya entry? Tunggu histogram di atas zero line. Tunggu di atas zero line itu saatnya kita entry. Exitnya ya jika nanti ternyata histogram kembali di bawah zero line. Untuk stop loss-nya atau batas kerugiannya atau batas risikonya, jika misalnya histogram sudah di atas, kita masuk posisi buy. Kapan saatnya kita exit? Di mana TP stop loss-nya? Atau di mana kita membatasi risiko? Ketika nanti ternyata histogramnya kembali di bawah zero line. Kalau udah ada histogram satu garis, bisa Pak. Jadi memang ditunggu kalau ketika candle ini terbentuk. Ketika ini candle ini masih di bawah ya. Kemudian terbentuk candle ini candle ini masih jalan. Ini juga belum confirm, ini masih terbentuk atau enggak. Ketika candle ini jadi candle bullish, candle histogram pertama ini sudah berada di zero line, berarti kita entry-nya di histogram kedua. Jadi kita tunggu histogram pertama ini jadi dulu, terbentuk. Histogram pertama terbentuk di atas zero line. Demikian. Ini bullish divergen. Lalu bearish divergen itu kebalikannya, ketika puncak grafik makin tinggi, namun puncak histogramnya makin rendah. Pada saat tersebut, histogram berada di atas zero level. Konfirmasi dari bearish divergen ketika histogram turun ke bawah zero level. Jadi kebalikannya ya. Seperti ini. Nah, kalau dari candle menunjukkan puncaknya atau swing yield-nya terus naik, untuk puncak atau swing yield yang lebih tinggi dari swing yield sebelumnya atau puncak sebelumnya. Ini puncak ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya ini, puncak ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya ini. Namun histogramnya lebih rendah. Kalau puncaknya ini lebih tinggi di candle lebih tinggi, namun histogramnya puncaknya ternyata lebih rendah. Ini mengarah ke atas. Puncaknya ini kalau kita hubungkan ini garisnya mengarah ke bawah. Ini bearish divergen. Bearish divergen. Nah, konfirmasinya tunggu histogram berada di bawah zero line. Konfirmasinya, open candle berikutnya baru kita entry.
Memang kalau seperti ini akan bullish divergen dengan MACD akan cenderung tergantung nanti dari sisi psikologi lagi. Karena apa? Ketika ini terkonfirmasi harga sudah, kalau kita perhatikan harga sudah turun sebegitu banyaknya dari puncaknya ini. Biasanya di titik ini kita akan ada perasaan ragu untuk masuk posisi karena melihat harganya, waduh harganya sudah turun terlalu tajam, apakah bisa masuk lagi. Namun kalau kita perhatikan secara tren, karena kita misalnya di sini kita masuk buy, sempat harga naik lagi, namun histogramnya tetap masih di bawah. Histogramnya meskipun ini naik, histogram masih di bawah. Sekali lagi, tetap ikuti aturannya. Kalau kita masuk sell di sini, aturannya kalau sampai nanti ada histogram di atas zero line, berarti itu kita asumsikan analisa kita gagal. Selama histogram tidak muncul di atas, kita asumsikan analisa kita masih benar. Kita asumsikan analisa kita masih benar, ikutin aja. Kalaupun di bawah naik, jangan khawatir. Kalaupun ini di bawah naik, terlihat kalau rekan-rekan menggunakan MACD ya harus mengacu ke MACD ini. Meskipun ini harga di bawah naik, nggak perlu panik, lihat aja ininya. Ininya berubah ke atas enggak. Selama ini meskipun ini naik, namun histogramnya masih di bawah, bisa katakan analisanya masih benar. Diasumsikan analisa kita masih benar. Jadi nggak perlu panik. Sampai suatu saat, misalnya ternyata MACD histogramnya ini naik di atas, lah itu saatnya kita asumsikan analisa kita salah. Itu saatnya kita exit. Seperti itu. Yang penting ikuti aturannya, disiplin, saatnya exit harus exit. Kalau memang ada entry, silakan entry, ikutin aturannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan bullish divergen, bearish divergen? Masih ada 7 menit lagi. Oke, bisa dipahami. Sekarang masih ada, kalau ada pertanyaan silahkan sambil kita coba lihat ke aplikasinya dengan kondisi running sekarang. Nah, ini di yen misalnya. Di yen ini ada MACD. MACD sinyal lepas dari histogram. Berarti ada sinyal apa ini? Ada sinyal buy di USD JPY. Nah, ada sinyal buy. Ada sinyal buy di kalau mengacu dengan MACD ya sinyal buy di USD JPY di H4. Stop lossnya ya kalau nanti nyata turun harga kembali bersinggungan dengan ini, histogram kembali bersinggungan dengan MACD signal line, atau misalnya dibikin fix misalnya 5% dari modal sebagai batas risikonya, atau bisa juga dari ini kan ada lembah ini. Nah, lihat aja support, gunakan aja ini sebagai supportnya misalnya. Kalau ini nanti turun pecah ya berarti risiko segera kita antisipasi. Jadi untuk stop loss, untuk exit posisi, kapan saja kita membatasi risiko, ada beberapa cara. Mana yang lebih nyaman menurut rekan-rekan? Bisa kalau kita rekan-rekan menggunakan indikator melihat MACD ini berarti harus dipantau terus, tentu saja ya. Misalnya ini kita masuk buy misalnya, rekan-rekan sudah masuk buy. Ketika rekan-rekan untuk exit posisinya berdasarkan indikator MACD ini berarti harus dipantau terus ini. Yaitu jika nanti ternyata histogramnya kembali bersinggungan dengan MACD signal yang model MACD-nya yang histogramnya ini kembali panjang sehingga bersinggungan kembali dengan MACD signal itu saatnya kita exit posisi kita baik dalam kondisi profit ataupun loss nanti. Kalau berdasarkan indikator itu, jadi harus dipantau terus. Namun kalau kita menggunakan dibikin 5% dari modal atau lihat dari support ini kita asumsikan sebagai support, kita nggak perlu pantau, pasang aja stop loss di bawah ini. Stop loss di bawah support, tinggal pasang stop loss di bawah support, atau kalau menggunakan fix point berdasarkan equity ya 5% dari modal. Tinggal pasang stop loss, bisa kita tinggal. Namun kalau rekan-rekan menggunakan untuk stop lossnya basicnya indikator, melihat indikator ya harus dipantau terus. Jadi kalau tembus ini stop loss sudah bisa kita ukur. Kira-kira kita potensinya kalau kita misalnya tembus support ini kita ukur resikonya, potensinya kurang lebih sudah bisa kita ukur sekian pip misalnya. Namun kalau kita menggunakan indikator,
menunggu ini histogramnya bersinggungan kembali sebagai batas resikonya dengan MACD signal line, berarti stop loss atau resikonya nanti bisa bergerak dinamis. Bisa juga ketika naik bersinggungan bisa profit, bisa juga. Kok bisa ketika bersinggungan salah arah ternyata profit? Misalnya ini nanti naik dulu nih, ini naik tapi histogramnya belum di atas zero line, turun lagi. Ketika turun lagi bersinggungan, itu pasti masih profit sebenarnya. Aksinya masih profit. Nah, itu tergantung nanti rekan-rekan sendiri mau menggunakan untuk resiko yang mana. Kembali lagi penerimaan resiko rekan-rekan sendiri. Seberapa sih resiko yang siap rekan-rekan terima? Kalau ingin menggunakan indikator ya otomatis ditambah harus sering dipantau terus, jangan sampai ketinggalan nanti ketika kelewatan ditutup laptop, histogramnya ternyata bersinggungan, ketika buka laptop sudah di bawah sini, itu ketinggalan. Oke. Data kita untuk posisi sinyal histogram seperti apa, Pak? Kalau sinyal TP contohnya di histogram. Oke, kalau kita menggunakan histogram ya ini nanti Pak, ini saya ya. Misalnya nih ada sinyal B, ini kan lepas ini, buy misalnya. Harusnya ketika lepas masuknya di sini tadi ya, buy di area sini masih bisa. Oke, taruhlah ini ada sinyal buy. TP-nya bisa kalau histogramnya ini nanti pokoknya lihat ini aja, pantau. Kalau Pak Tren menggunakan indikator, lihat aja. Selama histogram ini nggak bersinggungan dengan MACD signal line, itu masih kita asumsikan analisanya masih benar. Sampai suatu saat nanti misalnya histogramnya ini kemudian lebih panjang lagi sampai bersinggungan dengan MACD signal line, itu berarti kita asumsikan analisanya salah. Contoh seperti ini. Ini di sini kan ada sinyal buy nih. MACD lepas dari histogram. Sini sinyal buy. Buy, ambil posisi buy. Sampai suatu saat kemudian ini. Nah, ini ada histogram. Sebenarnya di sini sudah close ya, karena MACD sudah di atas, jadi sudah bisa kita close. Namun misalnya kita ikutin indikator, close posisi kita berdasarkan indikator, sampai kondisi seperti ini, sampai ada histogram bersinggungan kembali dengan MACD signal line, saat itulah kita exit posisi kita. Baik nanti dalam kondisi profit ataupun loss. Kita buy di sini. Tadi kan berarti buy-nya di sini. Ketika ini mulai lepas, di candle ini kita buy, di sini kita buy. Kemudian ternyata di sini ada candle histogramnya kembali turun bersinggungan dengan MACD signal yang di sini. Jadi di sini candle ini jadi open candle ini kita close posisi. Buy di sini, close di sini. Nah, seperti itu Pak Tian. Jadi cara exit posisinya seperti itu. Cara exit posisinya seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini mulai lepas juga nih. Ini lepas MACD di sana lepas. Ini memberi sinyal buy. Di candle ini kita bisa buy. Nah, di candle ini kita bisa buy. Sampai suatu saat di sini bersinggungan, histogramnya bersinggungan di sini. Nah, di area sini. Ini bersinggungan kan di area sini. Di sini kita bisa close. Buy di sini, close di sini. Namun ketika harga naik sampai sini dirasa profitnya menurut rekan-rekan sudah dinilai lumayan atau sesuai sudah mencapai target yang ingin diraih oleh rekan-rekan dalam satu hari, ya segera saja close posisi. Ingat, ketika kita trading kita harus punya namanya trading plan. Dalam satu hari itu saya ingin profit berapa sih? Dalam satu hari saya batas maksimal risiko berapa sih? Sepertinya sudah kita punya di awal. Contoh misalnya kalau saya pribadi dalam satu hari kurang lebih 300 sampai 500 pip dalam satu hari. Jadi misalnya ada sinyal kemudian running sudah mencapai 300 pip ya sudah. Meskipun ini indikatornya masih mengarah naik, kalau memang sudah sesuai dengan target yang saya sudah saya close. Atau jika rekan-rekan mau ngikutin trennya silahkan, bebas. Jadi untuk profit itu saya kembalikan ke rekan-rekan. Untuk profit saya kembalikan ke rekan-rekan, yang saya garis bawahi batasi risikonya. Contoh jika ini ada sinyal P ya risikonya kalau berdasarkan MACD ya kalau sampai nanti histogramnya ini kembali bersinggungan dengan MACD signal
lain. Mungkin Pak Trian. Dari Pak Adi mungkin nggak kalau signal turun, histogram juga turun tapi nggak bersinggungan. Bisa terjadi seperti itu Pak. Jadi mungkin ininya turun. Ketika ini turun, ini kan nggak langsung pasti panjang. Pasti kan ada prosesnya dulu. Pasti kan ada prosesnya. Namun akan lebih reaktif yang histogramnya Pak. Akan lebih reaktif yang histogramnya. Yang lebih penting itu tadi Pak, tetap disiplin dengan aturan-aturannya. Mungkin nggak kalau signal turun, histogram turun bisa. Kalau dikombin dengan Vibo, bisa juga Pak dikombin dengan Vibo. Bisa kalau misalnya Pak Dorita ingin kombinasikan dengan Vibo untuk support resistennya, misalnya ini ada signal buy, muncul ya, kemudian misalnya Pak Dorita melihat dengan Vibo, oh harga pas tertahan di area support misalnya, dari Vibo. Semakin terkonfirmasi. Dari Vibo harga tertahan support ketika turun, kemudian dari histogram muncul signal buy misalnya. Ini cenderung harga akan mantul ke atas lebih kuat, misalnya seperti itu. Bisa dikombin Pak dengan Vibo ataupun dengan indikator yang lain bisa dikombinasikan silakan. Namun pada dasarnya kalau dengan menggunakan MACD ini pada dasarnya sudah lengkap sih. Pada dasarnya sudah lengkap. Lagi? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa minta materi PDF-nya. Kebetulan kita tidak ada materi PDF-nya, Pak. Kita tidak ada materi PDF-nya. Nanti buat yang terlambat, Pak Trian atau Pak Trian yang ingin minta PDF-nya atau Pak Dana yang kita join. Nanti kita share di YouTube. Kita akan share di YouTube. Jadi nanti bisa rekan-rekan bisa buka di YouTube di www.youtube.com. Lalu ketikkan Forex IMF. Nanti akan kita upload di YouTube. Dari Pak Trian yang ini aja PowerPoint-nya. Nanti silahkan Pak Trian jika sudah menjadi nasabah di Forex IMF silahkan hubungi bagian sales kami Pak. Oke, nanti biar untuk saya komunikasikan biar untuk menghubungi head research kami Pak Eko bisa diberikan atau enggak itu kebijakan dari Pak Eko Pak nanti Pak. Demikian Pak Trian. Nanti jadi biar salesnya yang menghubungi ke Pak Eko untuk minta materinya. Demikian Pak Trian. Ada lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan rekan-rekan tentang dunia trading, bisa menambah wawasan seputar analisa, bisa menambah pengetahuan tentang fungsi indikator MACD, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi sarana rekan-rekan untuk berhasil di bisnis atau di bidang ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi di webinar kita selanjutnya minggu depan mengulas tentang outlook pasar. Silakan join atau daftar yang benar di hari Senin minggu depan. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sore dan salam profit.